Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat liburan weekend, selamat menikmati masa-masa santai. Yang lagi santai silakan. Kali ini saya akan, perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal. Saya penyintas mikrotia dari Sidoarjo bilateral. Yang kemarin banyak yang tanya apa itu sedang operasi apa. Kali ini saya akan menjelaskan operasi yang saya lakukan, yaitu operasi mikrotia. Mikrotia sini kami menjelaskan, mikrotia merupakan sebuah kondisi untuk menggambarkan tidak terbentuknya pina atau daun telinga ini bagian luar. Kondisi ini memiliki tingkatan keparahan yang berbeda-beda. Di sini mikrotia dibedakan ada grade 4. Grade 1 yang kayak gini, grade 1 ini grade 1 ini. Yang grade 2 ada lagi, yang grade 3 yang bentuknya seperti kacang. Oke, di sini kemarin banyak ada yang tanya faktor mikrotia. Faktor mikrotia itu dikarenakan ada dua, non lingkungan sama lingkungan. Kalau yang non lingkungan semacam kayak virus rubella waktu ibu hamil, sama virus TORS. Dan faktor lingkungan biasanya kekurangan asam fosfat, bahan asid, dan lain-lain. Untuk penanganan mikrotia ada dua, rekonstruksi yaitu operasi dengan cara operasi kayak saya ini, operasi mikrotia rekonstruksi. Dan yang kedua alat bantu dengar. Untuk pemeriksaan pendengaran dimulai usia 2 hari. 2 hari bisa pemeriksaan pendengaran OAE untuk telinga yang normal. Dan menginjak usia 3 bulan ada pemeriksaan lagi yang dinamakan tes Bera. Dan antara 5 tahun ada tes pendengaran yang namanya audiometri. Itu mulai 5 tahun sampai dewasa. Dan yang terakhir CT scan menjelang operasi. Untuk waktu operasi, syarat operasi mikrotia, persyaratannya mengambil tulang iga ini. Tulang iga ini di lingkar dada minimal 60 cm baru bisa diambil tulang iganya ini. Tulang iga dibentuk ditanam untuk di sini dijadikan tulang telinga. Itu yang tahap pertama. Nanti jarak 6 bulan baru lanjut tahap kedua, pengangkatan daun telinga. Habis ini tahap 1 kayak gini diangkat, tahap kedua yang ini belakang ini diambilkan kulit dari kepala. Biasanya anak mikrotia kesulitan dalam hal menangkap arah suara. Biasanya kadang ada suara dia nggak tahu arahnya di mana itu biasanya. Untuk pertanyaan kemarin, ini ada yang tanya kemarin, Mas, cara awal untuk melakukan operasi mikrotia gimana sih ini? Kalau yang pertama konsultasi langsung dengan dokternya. Di RS UNER ada dengan Dr. Putri, Dr. Indri Lesmi Putri, dan ada Dr. Rosa, spesialis DAT, dan yang ketiga Dr. Isya.
yang Dokter Putri spesialis bedah plastik. Untuk konsultasi awal bisa di Dokter Rosa, antara Dokter Rosa sama Dokter Putri. Itu nanti konsultasi awal langsung ke sini ya, ke Surabaya Rumah Sakit UNER. Biasanya bisa diarahkan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran. Habis konsultasi awal baru nanti dibuatkan jadwal untuk operasi. Jadi kita nggak bisa langsung konsultasi langsung operasi, nggak bisa, karena jadwal antrian pasien untuk mikrotia sudah banyak sih. Seumpama kita konsultasi sekarang ya, tahun depan baru kita bisa dapat jadwal sekitar bulan Juli atau Agustus. Lihat lihat jadwalnya dulu. Sudah didaftarkan jadwalnya, ada Bu Priska sama Bu Dewi Win yang buat jadwal nanti dengan konsultasi kerjasama dengan Dokter Putri dan Dokter Rosa. Untuk penanganan dan perawat pasca operasi itu gimana aja, Mas? Untuk penanganannya memang pasca operasi butuhkan perawatan lebih ekstra ya. Jangan sampai kayak saya kemarin, ya mungkin karena kok masnya balik operasi itu kenapa itu? Ada yang tanya gitu. Kalau itu kesalahan pribadi sih. Ya ini langsung saja saya menjelaskan penanganan dan perawatan pasca operasi. Penanganan setelah operasi ini, operasi tahap pertama ini pengambilan tulang iga. Ditempelkan telinga ini, ditempelkan telinga. Biasanya hari Kamis ya. Kita hari Kamis masuk opname, Jumat operasi, Jumat pagi sampai Sabtu Minggu. Ini kantong darah ini setelah habis tidak sampai 6 cc lah, kita bisa boleh pulang. Biasanya antara hari Minggu sore atau Senin pagi biasanya boleh pulang ini. Nah ini operasi tahap pertama. Untuk perawatan setelah operasi dilarang untuk dijauhin merokok yang terutama, dan merokok yang kedua kena asap rokok, 3 kafein sejenis kopi-kopi sementara untuk tidak diperbolehkan, karena untuk mempercepat peredaran darahnya ini mengarah ke hasil operasi ini. Kalau penyumbatan buluh darah dampaknya akan ke hasil pasca operasinya ini. Biasanya akan terjadi infeksi kayak saya kemarin infeksi karena kena rokok ya, pasien bandel. Di sini saya menyarankan untuk pasien yang akan operasi mikrotia, tolong yang merokok tolong berhenti dulu demi maksimalnya hasil operasi. Dan yang ketiga ini ya, ada yang tanya kemarin kenapa operasi mikrotia masih belum disarankan untuk pelubangan kayak gini. Karena yang untuk selama ini operasi mikrotia itu hanya sekedar pembuatan daun telinga tanpa ada pelubangan telinga. Karena nomor 1 risiko infeksi lebih tinggi untuk pelubangan, karena sistem kerja kulit akan menutup lagi. Untuk tidak mengambil risiko berlebihan, sampai saat ini belum ada penyaranan untuk pelubangan. Yang kedua akan terjadi infeksi jika nanti pelubangan telinga. Jadi untuk saat ini hanya memperbaiki daun telinga aja. Kalau yang grade 3 biasanya bentuknya seperti kacang, akan diperbaiki seperti
yang telinga sampingnya yang normal. Nah, itu kemarin ada lagi yang tanya, Mas, biaya operasi untuk mikrotia itu berapa sih ini? Biayanya, kalau biaya untuk saat ini disarankan pakai BPJS. Kalau seumpama kita biaya pribadi lebih berat memang. Untuk bertahapnya saat ini mungkin sampai 200 jutaan ya. Untuk bertahap itu bisa lebih. Sedangkan kita operasi mikrotia butuh 2 tahap untuk anak normal. Untuk anak operasi awal 2 tahap. Dan disarankan menggunakan BPJS. Kenapa kok pakai BPJS? Ya, disarankan itu pakai BPJS, uangnya bisa ditabung buat beli rumah kata dokternya. Kita pakai BPJS bisa langsung pindah vaskes ke klinik kampus C UNER. Nanti itu setelah konsultasi langsung bersama dokternya baru udah dapat jadwal baru bisa pindah vaskes. Di sini operasi mikrotia biasanya butuh waktu 1 bulanan untuk setelah opname sampai masa ada pemulihan, butuh waktu 1 bulan sampai 2 bulanan tergantung hasil setelah operasinya. Dan jarak antara tahap 1 tahap kedua itu jaraknya kurang lebih 6 bulan. 6 bulan habis operasi tahap 1, jarak ke tahap 2 6 bulan. 6 bulan. Untuk hasil rekonstruksi yang saat ini saya pelajari, untuk hasil rekonstruksi mencapai 80 sampai 90% kesempurnaannya. Jadi tidak sampai 100% karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana telinga mikrotia untuk cara menangkap suara meskipun dia tanpa menggunakan daun telinga. Nomor 1, dia menggunakan tulang kepala ini untuk menangkap sinyal suara. Dan meskipun dia tanpa ada daun telinga, di sini ada tulang kepala yang bisa menangkap sinyal suara untuk dilanjutkan ke saraf untuk diterima di otak untuk cara mendengar anak mikrotia. Walaupun dia tanpa ada lubang telinga, tanpa ada daun telinga, dia masih bisa mendengar dengan lewat sini, tulang kepala sini. Jadi untuk ibu-ibu yang punya anak mikrotia, jangan khawatir tentang pendengaran anak, bisa dilatih sejak dini, usia dini. Itu pelatihannya sederhana dengan tes-tes pendengaran atau dipanggil nama atau getaran bunyi-bunyi gini bisa diteskan. Itu cara melatih pendengaran anak di usia dini. Dia meskipun tanpa ada daun telinga, dia bisa mendengar lewat tulang kepala ini untuk diantarkan di saraf kemudian lanjut di otak. Dan untuk anak usia dini, terutama adik-adik yang usia masih balita, untuk ibu-ibu biasanya kadang bingung, ini tes apa, tes pendengaran apa gitu. Yang pertama saya ulangi lagi, untuk anak usia 2 hari, usia 2 hari itu bisa tes OAE biasanya di rumah sakit yang ada poli THT. Itu usia 2 hari bisa
tes OAE. Dan 2 hari umur usia anak 3 bulan itu bisa dilakukan tes pendengaran yang namanya tes BERA. Itu untuk usia anak 3 bulan. Itu tes BERA itu gimana, Mas? Tes BERA itu cara tesnya dia harus tidur alami, dan anak kecil tidur alami. Nanti tes pendengaran pakai selang-selang itu ada itu harus tidur alami. Kemarin ada sih yang buat obat penenang ya, obat tidur itu mungkin ada, hanya berapa biasanya setahu saya harus tidur alami baru bisa menghasilkan tes pendengaran BERA. Tes BERA dilakukan pada kedua telinga untuk evaluasi fungsi pendengaran pada kedua telinga yang mikrotia dan tidak mikrotia. Tes BERA memakan waktu kurang lebih 1 jaman untuk tidur alami. Kalau tes BERA dilakukan pendengarannya lewat telinga yang normal sama yang mikrotia. Kalau OAE cuma tes pendengaran hanya di telinga yang normal. Dan saya menjelaskan lagi tentang mikrotia. Dalam dunia medis, mikrotia ini adalah kelainan yang belum bisa dijelaskan sebab terjadinya. Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa mikrotia ini seperti kelainan bawaan, yang dimana akan terjadi pada bayi 1:1000 kelahiran bayi. Kemudian penyebab lainnya menyatakan bahwa ini bisa terindikasi sang ibu saat mengandung terkena virus rubella. Padahal kami setiap bulan rutin untuk bayi tidak merasakan hal aneh saat hamil. Nah, di sini ibu yang hamil menderita diabetes menggunakan obat jerawat yang mengandung isotretinoin, memiliki asupan nutrisi yang tidak mencukupi kebutuhan asam folat dan karbohidrat dan lain-lain. Itu penyebab belum pasti sih, hanya ada gambaran-gambaran saja. Penyalahgunaan obat-obatan dan minuman beralkohol serta pernah terinfeksi rubella di trimester pertama kehamilan dapat berisiko memiliki bayi lahir dengan kelainan telinga mikrotia. Kalau untuk saat ini mungkin sebelumnya mikrotia masih kelihatan kayak gimana gitu ya. Mungkin ada yang beranggapan kelainan telinga ini sepertinya kelainan yang tidak kelainan yang aneh gitu ya. Padahal tidak sih, sebenarnya di Indonesia udah banyak anak lahir dengan mikrotia. Yang saya ketahui tahun 2019 banyak-banyaknya anak lahir dengan kelainan telinga, yaitu mikrotia. Dan di sini saya untuk menjelaskan lagi, tidak perlu ditutup-tutupin lagi untuk anak lahir mikrotia, bahwa di sini sudah banyak anak kelahiran mikrotia dan penanganannya pun udah terarah. Jika ingin operasi silakan operasi, tapi nunggu anak usia 10 tahun.
usia normal 10 tahun dengan lingkar dada ini 60 cm minim. Itu bisa dilakukan operasi mikrotia. Dan untuk penanganan operasi mikrotia di Jakarta ada, di Bandung ada, dan di Surabaya ada. Di Jakarta ada rumah sakit RSPAD, rumah sakit Bandung Sadikin, Jakarta rumah sakit RSCM, dan di Surabaya RS Uner. Untuk penyaranan saya lebih baik di RS Uner karena hasil untuk operasi yang dilihat adalah nomor satu hasil, bukan jarak kita dari rumah antara rumah sakit atau jarak ekonomi ya. Lebih baik milih jauh tapi hasilnya pasti. Itu nomor satu. Kalau kita melihat hasil operasi itu yang pertama, karena hasil operasi itu tidak bisa beda dokter, beda penanganan, tapi yang utama adalah yang dilihat adalah hasilnya, yang nomor utama itu. Dan untuk penyaranan saya rekomen di Rumah Sakit Uner karena apa? Nomor satu, di sini ada yang namanya Airlangga Mikrotia Center AMC. Itu antara dokter bedah plastik, dokter Putri, dokter Rosa spesialis THT, dan dokter Isya psikiatri kejiwaan. 3 dokter ini bekerja sama untuk penanganan operasi mikrotia maupun pasca operasi mikrotia. Dari situ penanganan yang profesional dan hasil pun memuaskan. Kita tidak perlu tidak perlu takut lagi, tidak perlu resah lagi karena penanganan udah terarah dan profesional. Dan kita berdoa semoga aja BPJS masih bisa handle terus. Untuk operasi mikrotia, masih tentang seputaran operasi mikrotia ya. Kalau kita akan live selanjutnya mungkin membahas tentang mental. Kebanyakan pemuda-pemuda mikrotia mentalnya banyak yang ngedon mungkin ya, karena belum kepercayaan dirinya belum terasa, kebiasaannya mungkin karena pengaruh lingkungan. Nanti saya akan live di selanjutnya. Untuk saat ini saya masih membahas tentang operasi mikrotia. Oh ya Mas, operasinya sakit nggak sih ini? Kok itu perutnya diambil itu? Ini dibelah ini? Enggak sih sebenarnya. Ini pengambilan tulang rawan, tulang iga. Tulang rawan, tulang iga itu tulang yang nggak seberapa penting, yang nggak seberapa dibutuhkan, bisa semacam tulang cadangan ini tulang rawan iga ini dipotong, diambil, dibentuk telinga gini, nah ditempelkan di sini. Oh ya, untuk operasi mikrotia semuanya bisa ditanggung BPJS full, cuma ada tambahan biaya 1 juta untuk foto cetak 3 dimensi. Ini semacam kayak mal-malan gitu ya, untuk dicetak pembuatan tulang ini. Disamakan yang telinga yang normal dicetak, nanti dibuatkan yang sama seperti ini. Itu untuk operasi tahap pertama. Untuk tahap kedua baru nunggu 6 bulan lagi tahap kedua. Kalau yang memang sakitnya di tahap pertama pengambilan ini, itu cuma sakit paling 1 hari paling udah biasa lagi ini. Biasanya kalau batuk, cegukan itu yang sakit ganjel gini. Itu yang sakit pertama. Kemarin ada yang tanya, Mas kalau bilateral grade 3 gimana operasinya Mas? Oh ya, kalau grade 3 ini kayak grade 3 itu kayak semacam kacang tanah itu ya, sini kanan, 2 kanan ini. Itu operasinya 4 tahap. Yang ini tahap 1 3 bulan, sini tahap 2 tahap 1 3 bulan, gadis sini 3 bulan, gadis sini, jadi 4 tahap. Untuk pengambilan tulang tidak bisa diambilkan tulang dari orang tuanya atau tulang orang lain. Tulang
untuk penanaman telinga itu diambil tulang sendiri dari anaknya sendiri. Jadi kemarin ada bapak ibu, mas seumpama tulangnya diambilkan punya bapaknya, bisa tak? Gak bisa, karena tingkat kecocokan tulang dengan kulit itu sangat diperhatikan. Kalau antara tulang dengan kulit tidak cocok akan terjadi infeksi, biasanya infeksi bisa berlubang atau keluar nanah, itu infeksi biasanya. Mengapa diambil tulang sendiri? Yaitu untuk mengurangi tingkat infeksi pada pasca operasi. Jadi harus diambil dari tulang anak sendiri ya, gak bisa dari orang tua. Kalau cetak 3 dimensi, ini ada Mas Mario. Halo Mas Mario, masih manual ya? Kalau cetak 3 dimensi baru awal bulan April, Mei, Juni ya? Juni kalau nggak salah bulan Juni udah mulai menggunakan cetakan 3 dimensi. Itu kerjasama dengan mahasiswa ITS Teknologi Surabaya, dan untuk saat ini masih belum bisa di cover dengan BPJS, jadi harus menggunakan uang pribadi kurang lebih 1 juta untuk pembuatan cetakan 3 dimensi pada telinga yang akan ditanam. Dan untuk Bapak Ibu jangan khawatir, ini pengembangan teknologi perkembangan operasi mikrotia lebih baik dan lebih terarah daripada sebelumnya. Jadi nggak usah khawatir nanti masalah operasi, lebih baik kalau anak usia dini diarahkan ke mental. Nomor 1 mental, dilatih mentalnya adik-adik agar tidak terlalu buru-buru, tidak terlalu menafsu dengan hasil tujuan operasi. Karena percuma juga ya, kalau usia dini masih jauh, kita terlalu banyak mikir, aduh kepingin operasi, udahlah. Itu sementara dipendam dulu aja. Yang utama adalah melatih mental anak agar bisa terbiasa dengan kondisi fisiknya mikrotia. Jadi kalau anak udah terbiasa kondisi fisik mikrotia, dia masa bodoh dengan apa yang telah terjadi kekurangan pada fisiknya. Dan kalau anak sudah nyaman, dia akan bebas beraktivitas untuk seperti pada anak umumnya. Biasanya melatih mental anak di usia dini untuk peran orang tua untuk saat ini itu yang paling utama dibanding kita memikirkan operasi yang jauh-jauh, masih jauh ya. Seumpama anaknya usia 2 tahun, 3 tahun, udahlah melatih pendengaran nomor utama. Yang utama pendengaran, agar pendengaran anak bisa terjangkau, bisa pendengaran anak bisa dikondisikan. Jangan sampai kita telat untuk menggambarkan, untuk memantau pendengaran anak, dan efeknya nanti pada kesulitan ngomong kalau pendengaran anak berkurang. Jadi untuk usia anak tadi kita ada ada tes pendengaran dengan tingkatan usia. Yang 3 bulan bisa tes BERA, yang usia 5 tahun ke atas bisa audiometri, untuk tes bayi usia mulai 2 hari bisa tes OAE. Itu tes pendengaran yang bisa dilakukan di rumah sakit yang ada poli THT. Apa mana ini?
Tujuan rekonstruksi operasi. Biasanya pada fungsi bisa pakai masker ya. Kalau anak biasanya mikrotia kadang maskernya pakai masker jilbab, hijab, atau kacamatanya bisa dirapatkan di sini ini. Kalau udah operasi mikrotia bisa ada cangkokan 2 ini. Dan nomor 2, tujuan rekonstruksinya adalah penguat bunyi. Fungsi penguat bunyi kita awal kebanyakan ya, kalau grade 3 telinga anak seperti kacang tanah, dioperasi nanti jadi seperti ini. Itu ada penguat bunyi. Biasanya efek setelah operasi itu lebih pemekaan suara lebih dapat, karena dengan adanya daun telinga ini fungsi untuk menangkap suara lebih baik dan diteruskan ke gendang telinga. Walaupun tidak ada lubang telinga, dia ada daun telinga, ini fungsinya untuk menangkap suara ini. Menangkap suara dilanjutkan ke gendang telinga sini, meskipun nggak nyampe lubang, dia langsung ini ada tulang kepala ini juga fungsinya untuk menangkap sinyal pemegang suara ini, dan dilanjutkan ke saraf otak untuk perasapan suara. Dan apa ya ini bilet untuk alat bantu dengar ini sistemnya biasanya kalau anak di usia dini biasanya kalau pendengarannya berkurang bisa disarankan menggunakan alat bantu dengar. Seumpama anak usia berapa 3 bulan harus tes bera, kalau hasilnya minim bisa menggunakan alat bantu dengar dengan nanti di sana di Poli DHD biasanya ada nanti dikasih alat bantu dengar itu, tapi nggak bisa pakai BPJS ya, masih uang pribadi karena masih belum bisa belum bisa tercover dengan BPJS, masih biaya pribadi untuk alat bantu dengar saat ini. Jika seorang anak memang membutuhkan alat bantu dengar, bisa periksa di THD, Poli THD atau rumah sakit terdekat yang ada Poli THD-nya. Untuk pembahasan tentang mikrotia mungkin sudah cukup ya dari awal, dan saya akan menjelaskan operasi tentang yang saya alami. Saya operasi pasien rujukan, yang artinya saya dulu pernah operasi tulang rahang itu, ini tulang rahang ini wajah saya simetris. Dulu operasi di tahun 2002 di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Selang 2003 baru saya operasi mikrotia. 2003 itu operasi pertama di Rumah Sakit Dr. Sutomo, masih belum di UNER, dengan Profesor Dr. Johansa, guru besar bedah plastik Jawa Timur, dan dengan asisten sekarang Profesor David yang sekarang guru besar jadi guru besar bedah plastik Jawa Timur. Itu saya operasi tahun 2003 di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Itu cuma operasi yang sebelah kanan ini ya. Ini grade 3 awalnya, grade 3. Kalau operasi tulang rahang dulu ini 2002 Dr. Sutomo itu masih bisa menggunakan jam sostek. Dulu 2002 itu operasinya kurang lebih setahu saya 10 juta. Habisnya 10 juta di Dr. Sutomo dulu, tapi bisa di cover dengan jam sostek waktu itu. Kalau sekarang BPJS mungkin.
habis. Nah, untuk yang simetris itu yang utama sebelum mikrotia harus tulang rahang. Tulang rahang ini meskipun nggak sama persis, cuma hampir sama lah, nggak masalah sih. Dulu awalnya miring ini, dan sistem teknik operasi tulang rahang mungkin berbeda untuk saat ini. Dulu pakai pena sini, jadi tiap hari itu disetel 1 mili kanan kiri udah sama, baru operasi dilepas penanya, pena besi dulu waktu saya kelas 4 SD. Lanjut operasi jarak selang 6 bulan, operasi telinga. Ini dulu sudah pernah operasi tapi hasilnya kurang maksimal sih. Lanjut udah stop 2003, nggak ada perkembangan lagi sampai tahun 2019 saya bertemu dengan seorang pasien mikrotia dari Palembang, Mas Bagus. Terima kasih untuk memberi arahan jalannya, memberi saya gambaran perkembangan tentang mikrotia untuk saat ini, dan hasilnya pun lebih baik, lebih bagus, lebih canggih, dan lebih profesional untuk tim dokternya. Mantap. Saya kenal 2009 mikrotia operasi, dikenal pertama dengan Dokter Putri. Ternyata dia salah satu regenerasi dari dokter saya dulu, Dokter Profesor Johan. Alhamdulillah regenerasi tersampaikan, ada kesinambungan dari mikrotia dulu sampai sekarang ada, dan dipelajari lebih bagus. Mulai tahun 2017 perkembangan mikrotia di Indonesia lebih bagus, teknologi lebih diperhatikan. Terima kasih untuk tim dokter. Di 2019 itu masih terakhir menggunakan masih manual, cara pengambilan tulang masih manual. 2019 saya lanjut operasi lagi di Rumah Sakit UNER tahun 2019 bulan Juli kalau nggak salah. Jadi 4 tahap operasi saya 4 tahap. Tahap pertama ini pelepasan operasi yang lama. Daun telinga saya yang lama dulu itu dilepas lagi. Jadi tulangnya ditanam lagi yang awalnya sini awal. Jadi tulangnya dilepas lagi, telinga dilepas lagi, jadi 0, kayak grade 4 seperti tanpa ada daun telinga sama sekali, itu grade 4. Mengulang, tahap 1 sudah. Tahap kedua pengambilan tulang lagi, diambil tulang lagi sini, ini diambil lagi tulangnya, dibentuk. Waktu itu sudah menggunakan cetakan 3 dimensi, itu yang kerjasama dengan mahasiswa ITS Surabaya. Itu dicetak, ditempelkan sini. Itu tahap kedua. Tahap kedua itu saya mengalami infeksi karena kesalahan pribadi, saya masih merokok. Dan untuk teman-teman yang mau operasi mikrotia, untuk disarankan tidak merokok, berarti total merokok sebelum operasi sampai setelah operasi berarti merokok total. Untuk kopi, kafein, asap rokok tolong dihindari dulu selama perawatan operasi. Jangan sampai kesalahan saya mengulang lagi ke adik-adik yang mau operasi. Itu kesalahan saya yang kemarin. Infeksi yang pertama karena merokok. Mungkin saya perokok aktif ya, agak susah sih. Jadi untuk adik-adik tolong jangan, untuk bapaknya yang merokok tolong dihindari. Kalau anaknya yang mau operasi, tolong hindari anak setelah operasi dengan asap rokoknya, karena pengaruh pada hasil pasca operasi ini. Hasil pasca operasi ini butuhkan udara segar, tidak boleh banyak berkeringat, udara segar, tidak boleh kena asap rokok. Karena apa? Biar perkembangan pasca operasi ini, telinga yang setelah dioperasi berkembang dengan baik,
dan lebih antara kulit dan tulang lebih menyatu tanpa ada infeksi. Itu yang pertama. Untuk kemarin tahap kedua infeksi pertama, habis itu saya infeksi lagi, infeksi yang kedua gara-gara terlalu banyak berkeringat. Loh, kok bisa banyak berkeringat? Iya, waktu itu saya pakai gowes sih, belum kering saya pakai gowes, jadi keringet. Ini keringet banyak sekali kemarin. Jadi pulang bawa ini saya keringet, saya pakai gowes ini. Pasien bandel ini. Jangan ditiru ya. Yang infeksi kedua karena keringat kemarin. Jadi sudah 4 tindakan ya. 4 tindakan. Habis itu penyelamatan setelah infeksi. Untuk yang kelima hasilnya dilepas lagi yang kemarin. Yang kemarin akhirnya dilepas lagi terakhir malam tahun baru. Malam tahun baru telinga saya dilepas lagi, dikembalikan sini lagi. Dan kembali ke grade 4 lagi tanpa ada daun telinga sama sekali. Terakhir tahun baru ya. Tahun baru Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 10 bulan tanpa daun telinga. Dan alhamdulillah setelah dapat jadwal Januari, maju Desember, akhirnya maju November ini, saya genap 10 bulan tanpa telinga sama sekali sebelah kanan. Mungkin kalau yang lain banyak ngedon ya, kok sampai segitunya prosesnya. Tapi udahlah, yang namanya resiko ya ditanggung sendiri. Dan saat ini saya cuma membagi wawasan tentang operasi, tentang penanganan operasi, tentang cara perawatan setelah operasi itu tadi. Untuk yang pertama, jauhkan anak setelah operasi dari asap rokok. Nomor 2, butuh udara segar setelah telinga pasca operasi. Yang keempat, dilarang banyak keringat. Apalagi yang namanya goes. Jangan dulu, berhenti. Untuk masalah operasi, mungkin operasi mikrotia mungkin udah cukup keterangannya dari awal, dan cara-caranya itu ada Bu Priska, Kak Priska. Halo. Ini yang bagian pendaftaran untuk anak-anak yang mau operasi. Setelah konsultasi di Surabaya baru bisa dijadwalkan lewat Kak Priska ini, Instagramnya ini. Halo. Ini pendaftarannya bisa di Bu Priska ya, Kak Priska ini pendaftaran operasi. Setelah konsultasi langsung datang ke Surabaya. Jadi awalnya konsultasi dulu. Bisa via WA, bisa. Ketemuan dokternya kapan di Surabaya, di rumah sakitnya kapan. Baru pasien bisa datang ke Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dilihat hasil telinganya gimana. Nanti tes pendengaran audiometri langsung bisa. Habis itu kurang lebih antara berapa ya, 3 hari di Surabaya. Satu minggu boleh kalian jalan-jalan Surabaya, oke, kenangan banyak. Habis itu barulah habis konsultasi dapat jadwal operasi. Kalau seumpama itu ya lebih cepat lebih baik sih, karena di belakang ini masih banyak antrian juga yang mau operasi. Adik mulai usia normal 8 tahun, 10 tahun, oke boleh. Minimal syarat lingkar dada 60 cm. Ini yang diukur ini yang di atas ya, bukan yang di bawah ini. Yang di atas ini 60 cm. Bisa pakai penggaris, pinjam orang konveksi, pinjam orang jahit, bisa boleh diukur ini 60 cm. Kalau udah 60 cm boleh. Untuk operasi sudah
untuk apa ya tadi, pendaftaran operasi sudah, cara pendaftaran operasi sudah, terus apa ya, udah operasi tanpa ada pelubangan ya, masih belum ada saran pelubangan karena risiko masih tinggi, risiko infeksi masih tinggi dan pelubangan akan menutup kembali mengikuti sistem kerja kulit. Sistem kerja kulit akan menutup menyatu dengan sampingnya. Untuk selanjutnya mungkin live selanjutnya akan saya akan membagi pengalaman tentang mental anak pada anak mikrotia, penanganan anak usia dini yang mikrotia, biasanya kurang percaya diri, sulit bergaul dengan teman usianya, menutup telinga, kurang percaya diri saat telinga tampak dari luar. Nanti saya akan jelaskan di live selanjutnya, mungkin live atau YouTube bisa, nanti mungkin live dulu aja. Nanti masalah melatih mental anak pada anak mikrotia. Untuk saat ini saya bisa menjelaskan tentang operasi mikrotia dan penanganan dan cara pendaftarannya. Untuk info lebih lanjutnya bisa DM atau via WhatsApp, atau yang belum tergabung di grup WhatsApp keluarga mikrotia Indonesia bisa DM, bisa inbox, bisa DM, bisa komen, bebas lah. Nanti di grup WA keluarga mikrotia Indonesia, di situ ada kita sharing, berbagi pengalaman, tanya jawab. Di situ nanti juga ada dokternya, Dokter Putri spesialis bedah plastik, Dokter Rosa spesialis THT, dan Dokter Isya psikiatri kejiwaan yang menggayomi anak-anak, terutama pada mental sebelum operasi maupun setelah operasi. Nanti bisa DM nomor WA, nanti saya masukkan grup keluarga mikrotia Indonesia untuk bisa lebih mengetahui dalam tentang mikrotia dan bisa berkenalan langsung dengan penyintas maupun orang tua dari keluarga mikrotia. Dan untuk penyintas mikrotia tidak usah khawatir, udah di Indonesia udah banyak yang sama kelainan telinga, jadi nggak usah menutupi diri, nggak usah merasa terkucilkan, nggak usah merasa menyempitkan hati, udah biasa aja kita seperti pada umumnya, karena di dunia ini nggak ada lah manusia yang sempurna, semua punya kekurangan masing-masing, apalagi fisik. Kesempurnaan fisik hanyalah milik Allah, milik Tuhan, dan manusia nggak ada yang sempurna fisiknya, pasti ada kekurangan, dan di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Oke, mungkin di situ barangkali ada yang tanya, bisa langsung lewat DM, bisa inbox, bisa via WA, ada di info profil. Dan di sini untuk mikrotia sudah saya jelaskan, bilateral. Nah, bilateral itu apa sih ini? Bilateral itu kelainan telinga dua, bilateral itu dua, kanan sama kiri. Kalau saya ini bilateral sebelah kanan, ini sebelah kanan grade 3, ini sebelah kiri, ini grade 1, ini grade 1. Ini yang namanya kan mikrotia bilateral. Kalau unilateral itu satu telinga, biasanya satu telinga, yang sebelah kiri grade 2 atau grade 3, cuma satu. Itu operasinya cetakan 3 dimensinya disamakan sebelah yang sampingnya yang telinga normal itu. Cara pencetakannya 3 dimensi, cetak 3 dimensinya.
Jadi itu tadi tentang operasi mikrotia, penjelasan tentang operasi mikrotia di Rumah Sakit UNER Surabaya dengan tim Dr. Putri, spesialis bedah plastik, dan kerjasama dengan Dr. Rosa, spesialis THT, Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya. Oke, mungkin sudah cukup penjelasan tentang operasi mikrotia. Bisa dilanjut di live selanjutnya, bisa DM, barangkali ada yang kurang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan. Dan cara pendaftaran operasi mikrotia, cara tanya-tanya apa saja boleh, pemeriksaan pendengaran. Oh ya, ini ada pemeriksaan pendengaran. Pemeriksaan apa saja sebelum operasi? Biasanya pemeriksaan fisik nomor 1, konsultasi, yaitu dibutuhkan konsultasi awal, kita datang langsung di Surabaya. Kita janjian sama dokternya, bisa via WA atau bisa langsung ke Bu Priska itu, Kak Priska itu bisa. Itu nanti yang biasanya yang membuatkan jadwal operasi itu. Tapi setelah konsultasi sama Dokter Putri atau Dokter Rosa, setelah konsultasi pemeriksaan fisiknya ini dilihat, ini nanti telinganya dilihat dulu sebelum operasi. Jadi makanya langsung datang dulu di Surabaya. Bisa nanti di Rumah Sakit UNER atau diarahkan ke Rumah Sakit Mitra Kenjeran. Kenapa kok diarahkan Mitra Kenjeran? Karena waktunya lebih panjang, lebih santai. Tapi lebih santai sih, oke. Bisa nanti di situ nanti ketemu sama Dokter Putri. Nanti dilihat ini, habis itu bisa langsung ke Dokter Rosa tentang pendengaran langsung bisa tes audiometri. Untuk tes audiometri untuk saat ini umum bisa kurang lebih berapa kemarin? 350.000 untuk tes pendengaran audiometri, kurang lebih segitu. Di Kasum, kayak semacam tempat tes pendengaran di Surabaya. Kurang lebih biaya 350 itu untuk tes pendengaran audiometri. Habis konsultasi dengan 2 dokter, Dokter Rosa, Dokter Putri sudah, baru nanti bisa langsung dibuatkan jadwal operasi. Itu lewat Bu Prisa atau Bu Dewi Win. Itu nanti yang dibuatkan dengan arahan dari Dokter Putri. Untuk tes sebelum eksekusi operasi mikrotia, oh ya, nanti kalau sudah dapat jadwal, setelah jadwal 1 minggu sebelum operasi itu nanti ada kontrol-kontrolnya, pemeriksaan. Yang pertama, kalau udah pindah vaskes, langsung pindah vaskes ya klinik kampus C UNER. Itu langsung pindah vaskes pakai BPJS. Itu setelah pindah vaskes itu nanti kalau musim pandemi gini kita diwajibkan tes swab sebelum operasi. Tes swab, habis itu tes HbSAg liver dan tes HIV. Kalau anak kecil nggak pakai HIV. Tes swab aja, tes swab. Terus yang kedua tes darah. Itu tes darah, tes lab darah nanti di sini ada. Itu 1 minggu sebelum operasi udah datang di sini untuk pemeriksaan tes menjelang operasi, kayak tes swab, tes darah, tes rongsen, CT scan. CT scan ini bisa dilakukan 1 minggu sebelum operasi. Scan, rongsen, tes darah. Sudah itu. Nanti biasanya antara Kamis seminggu sebelum operasi, Jumat, Sabtu Minggu libur,
Senin bisa tes lainnya, Kamis masuk opname, Jumat operasi, Jumat pagi operasi, Sabtu Minggu kalau ininya sudah kering, nggak keluar darah ini bisa pulang. Biasanya Minggu sore atau Senin pagi, Senin siang baru bisa pulang. Dan untuk waktu pemulihan setelah operasi kurang lebih 1 bulan, antara 1 minggu sampai 1 bulan. Pemulihan setelah operasi. Jadi kalau anak jauh-jauh kayak Jakarta bisa cari penginapan di dekat-dekat rumah sakit sini bisa. Kurang lebih 1 bulan dah. Kontrol pertama sampai setelah pasca operasi 1 bulan. Kalau nggak sampai 1 bulan udah selesai bisa pulang, bisa buat jalan-jalan dulu di Surabaya. Surabaya banyak kenangan. Ya itu tadi penjelasan operasi mikrotia. Nah, nanti selanjutnya kita membahas penjelasan pada mental, melatih mental anak pada anak mikrotia. Kalau masalah operasi sakit sih kebanyakan kemarin ada yang banyak yang bilang ya sakit nggak mas operasinya mas ini. Enggak sih, udah standar aja sih sakitnya. Sakitnya cuma di sini aja 1 hari, tapi nggak seberapa parah sakitnya. Karena mungkin sakitnya kayak rasanya badan ini kecapean. Karena tahap pertama itu operasinya jam 7 pagi masuk kamar, jam 7 pagi, jam 8 masuk bius total sampai jam 4 sore, jam 5 baru sadar. Nah, dari jangka waktu jam berapa jam itu? 8 jam kurang lebih ya. Mungkin badan rasa pegal aja sih. Sakit-sakitnya di situ memang. Nanti enggak seberapa kalau sakitnya memang ada di tahap pertama. Sakit operasi mikrotia tahap pertama pengambilan kulit ini. Karena pengambilan tulang. Ini pengambilan tulang butuh adaptasi kurang lebih 1 sampai 2 hari untuk adaptasi pada dalam ini. Butuh 1 sampai 2 hari. Biasanya sakitnya waktu batuk sama cegukan itu biasanya yang sakit. Kalau anak yang pertama menjalani operasi, kalau saya sih udah sering paling nggak sakit deh, udah biasa masalahnya. Untuk operasi barangkali ada yang tanya lagi, silakan. Sini ada Bu Priska. Kalau ingin tanya-tanya tentang jadwal, tentang konsultasi disambungkan ke dokternya, itu bisa tanya ke Kak Priska itu, Bunda Priska itu. Itu sama Bu Dewi Win biasanya yang menjembatani antara pasien ke dokter. Untuk penanganan operasi mikrotia bisa langsung kontak Kak Priska. Itu Instagramnya Kak Priska, Bunda Priska dan Bu Dewi Win. Itu penjembatani antara pasien sama dokter. Nanti itu dia yang akan mengarahkan, yang membantu selama pasien di Surabaya. Nanti ada Bu Dewi Win sama Bunda Priska itu yang bantu. Masalah penginapan boleh langsung kontak Bu Priska itu. Ya ini ada yang tanya, setelah operasi kan ada luka di bagian tulang iga itu. Bisa bangun berapa jam setelah operasi?
bisa bangun berapa jam setelah operasi. Itu tadi operasi tahap 1 pengambilan tulang iga. Operasi masuk kamar jam 7 pagi. Jam 8 udah masuk bios total. Di bios total sudah tidur semua. Biasanya kurang lebih 8 jam. Jam 4 jam 5 udah sadar. Jam 4 jam 5. Ada yang sampai jam 9 malam, ada yang sadar sampai jam 6, jam 9 malam, tergantung anaknya sih. Biasanya suka tiduran, ya tambah panjang sadarnya. Ada yang jam 9, jam 10, udah bangun dilanjutin tidur lagi. Ini ya udah itu, akhirnya panjang di tidurnya. Padahal udah sadar dia. Sadar paling jam 5, jam 6 rata-rata. Terus ada yang lanjut lagi tidur lagi. Udah aku tak tidur lagi aja, nanti aja gitu biasanya. Pasien biasanya gitu. Kalau bangun untuk duduk biasanya butuh waktu kita setelah operasi udah kembali ke kamar, itu biasanya masih belum bisa duduk biasanya ya, masih sakit ini. Masih butuh adaptasi tulang ini yang setelah diambil ini biasanya sakit di sini. Masih sakit biasanya maghrib sore udah di kamar. Malam itu waktu adaptasi setelah pengambilan tulang iga. Besoknya baru mungkin bisa duduk ini, bisa jalan, bisa duduk. Itu tergantung dari kemauan diri sendiri. Kalau setelah operasi terlalu dimanja akan mengakibatkan anak sulit bergerak. Itu. Jadi tolong habis operasi tahap pertama udah dibiasakan, jangan terlalu dimanjakan. Dilatih sedikit-sedikit geraknya biar tidak terlalu keras nantinya, bisa digerakkan. Untuk operasi tahap 1 baru saya pertama kali ini selama waktu pandemi. Alhamdulillah tahap 1 boleh dilakukan masih masuk pandemi ini ya. Terakhir bulan berapa kemarin ya? Bulan 4 mungkin. Bulan 4. Terakhir tahap 1. Habis itu nggak boleh, nggak ada operasi mikrotia, stop karena masih rame-ramenya COVID ya. Lanjut kemarin operasi bulan 7. Itu kalau nggak salah bulan 7 ya. Itu operasi yang tahap kedua, pengambilan kulit kepala untuk dibuatkan ke daun telinga. Itu operasi tahap kedua. Kemarin mulai jalan bulan 7 kalau nggak salah. 7, Juli, Agustus, September, Oktober, November awal baru bisa dimulai operasi tahap pertama pengambilan tulang iga. Kenapa kok sebelumnya nggak boleh operasi tahap 1, nggak boleh masuk di bulan-bulan itu, masih rame-ramenya COVID? Karena 1 ya, mari. Oh iya, makasih. Karena risiko pembedahan ini wilayah dalam. Karena untuk COVID saat ini yang diserang utama adalah paru-paru. Nah itu tahap 1 masih belum diperbolehkan operasi karena risiko lebih tinggi karena pembedahan daerah dada sini, daerah dalam. Jadi boleh dilakukan baru bulan November ini. Tahap 1 pasien pertama saya baru boleh dilakukan tahap 1. Untuk selanjutnya ada Jumat besok ada adik SK itu dari Bojonegoro. Dia bilateral kanan kiri sama seperti saya. Itu Jumat besok adik SK operasi rumah sakit UNER ini mikrotia. Untuk operasi mikrotia silakan kalau yang ada tanya-tanya lagi. Untuk
pengambilan kulit itu yang diambil kulit kepala sini, biasanya sini itu, tapi jangan khawatir nanti bisa tumbuh rambut lagi nanti. Sama yang daerah sini ya, yang mikrotia ini nanti tahap kedua diambilkan kulit sini, disobekkan sini, itu nanti fungsinya untuk penambahan bagian belakang daun telinga ini. Nah sebelumnya kan dari Sabtu kan cuma gini, ini tulang aja ditanam kan tahap pertama. Nanti udah selesai, nunggu 6 bulan baru diangkat thread. Nah gini diangkat gini. Nah ini kulit belakang ini diambilkan kulit kepalanya sini, nanti disobekkan ini, sini sobek ya, disobek sini baru ditempelin sini. Nah itu enggak sakit. Dan penyembuhannya masa perawatannya lebih cepat daripada tahap 1 ini. Cuma pengambilan kulit ditempel sini udah tahap 2 sampai kering baru udah. Yang hasilnya banyak yang bagus, seperti Mas Ardaf dari Semarang, terus ada Mas Dani Palembang, ada Mas Damanik dari Medan, yang udah menggunakan 3 dimensi ya, sudah 3 dimensi yang hasilnya bagus. Bisa dicari di IG-nya Mikrotia, nanti ada itu. Ada IG-nya Mikrotia Indonesia, itu ada. Itu tempat wadah para penyintas, para orang tua yang kelainan telinga, yaitu di Mikrotia. Langsung bisa di follow Instagramnya Mikrotia Indonesia, itu ada keluarga Mikrotia Indonesia. Untuk kalau pengen gabung di grup WA, ada grup WA. Untuk saat ini udah 3 grup WA keluarga Mikrotia Indonesia. Mungkin udah banyak kuota ya, udah penuh. Jadi kita sampai membuat 3 grup WA itu ada, bisa konsultasi, bisa sharing, bisa berbagi pengalaman, bisa tanya-tanya. Di situ ada dokternya. Udah berapa jam ini ya? Mungkin di situ dulu penjelasan tentang operasi Mikrotia. Nanti live selanjutnya akan membahas tentang melatih mental anak pada Mikrotia di usia dini maupun usia dewasa. Saya akan sharing berbagi pengalaman yang saya dapatkan tentang melatih mental anak pada Mikrotia. Dan cukup sampai di sini mungkin pembahasan tentang operasi Mikrotia yang seperti saya jalani ini. Oke. Nanti ada kurangnya bisa tanya-tanya, bisa DM, bisa inbox, nanti saya balas, bisa WA, atau nanti bisa dimasukkan ke grup, nanti saya bantu masukkan grup. Cukup sekian dari saya. Penyintas Mikrotia bilateral dari Sidoarjo, tetap semangat, jangan berkecil hati, dimana setiap kekurangan manusia pasti mempunyai kelebihan. Tetap semangat, optimis, tetap raih impian seperti pada anak umumnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!